Halo semuanya, hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Tetap semangat. Soal yang pertama, pendapat operasi perkalian dan pembagian. Kalau ada perkalian, basisnya sudah sama, maka negatif 2 pangkatnya kita tambahkan 6 ditambah 5 dan pembagian pangkatnya kita kurangkan dikurang 4 sama dengan negatif 2 dipangkatkan 6 tambah 5 dikurang 4 menjadi 7 sama dengan negatif 2 dipangkatkan 7. Kalau basisnya bernilai negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan selalu bernilai negatif. Hasil akhirnya akan selalu bernilai negatif. Kita buktikan. Negatif 2 adalah basis dan 7 adalah pangkat. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 7 kali. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4 dikali positif 4 dikali positif 4 dikali negatif 2. 4 kali 4, 16 dikali 4 kali negatif 2, negatif 8. 16 dikali negatif 8, positif kali negatif hasilnya negatif. 16 dikali 8 hasilnya 128. Jadi negatif 2 pangkat 7 sama dengan negatif 128. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Terdapat variabel P dan variabel Q. Soalnya 4P pangkat 3, Q pangkat 2, dikali 6P pangkat 2, R pangkat 3. Jadi, di sini kita harus mendekatkan yang sejenis. Konstanta sama konstanta, variabel P sama variabel P, variabel Q dan variabel R. 4 dikali 6 dikali P pangkat 3 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 2 dikali R pangkat 3. 4 dikali 6 24 dikali terdapat variabel P pangkat 3 dikali P pangkat 2. Sama-sama berbasis P. Jadi, kalau operasi perkalian sama-sama berbasis P, pangkatnya kita tambahkan. P pangkat 3 ditambah 2 dikali Q pangkat 2 dikali R pangkat 3 sama dengan 24 dikali P pangkat 5 dikali Q pangkat 2 dikali R pangkat 3. Jadi 24 P pangkat 5 Q pangkat 2 R pangkat 3. 4P pangkat 3 Q pangkat 2 dikali 6P pangkat 2 R pangkat 3 sama dengan 24P pangkat 5
Q pangkat 2 R pangkat 3. Kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Soal nomor 3. 64 dipangkatkan 5/6. 64 dipangkatkan 5/6. 64 bisa kita ubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi 64 dibagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. 32 bisa kita bagi 2. 3 bagi 2, 1. Sisa 1, 12 bagi 2, 6. 16 bisa kita bagi 4 kali 4. 4 bisa kita ubah 2 kali 2, 2 kali 2. Jadi 64 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 sama dengan 2 pangkat 6. 64 kita ubah ke dalam bilangan berpangkat 2 pangkat 6 dipangkatkan 5/6. 2 pangkat 6 dipangkatkan 5/6 merupakan sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa kita kalikan. 2 dipangkatkan 6 dikali 5/6. 6 dikali 5/6 berarti bisa kita coret 6-nya menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi 64 dipangkatkan 5/6 sama dengan 32. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 4. Soal keempat. 9 dipangkatkan 1/3 dipangkatkan lagi negatif 6. 9 pangkat 1/3 dipangkatkan negatif 6. 9 kita bisa ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 9 sama dengan 3 kali 3 menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan 1/3 dipangkatkan lagi negatif 6. Ini merupakan sifat yang ketiga. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan, maka 3 dipangkatkan 2 dikali 1/3 dikali negatif 6. Negatif 6 dan 3 bisa kita coret menjadi negatif 2. Sehingga 3 dipangkatkan 2 kali negatif 2 diperoleh 3 dipangkatkan negatif 4. 3 dipangkatkan negatif 4.
3 dipangkatkan negatif 4 bisa kita ubah bentuknya menjadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga 1 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi diperoleh 1 per 81. 9 1 per 3 dipangkatkan 6. Terlebih dahulu 9-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Kalau masih di dalam terdapat bilangan yang bisa kita ubah ke dalam bilangan berpangkat, maka langkah pertama kita mengubah bilangan tersebut menjadi bilangan berpangkat. 3 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 3 dipangkatkan lagi negatif 6. Sehingga diperoleh 1 per 81. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. X pangkat 2 per Y pangkat negatif 3 dipangkatkan 3 dikali 2X per Y pangkat 4 dipangkatkan 2. Ini soal nomor 5 merupakan gabungan dari sifat ketiga dan sifat kelima. Gabungan dari sifat ketiga, sifat kelima, dan sifat 1, sifat 2. Kita kerjakan. X pangkat 2 per Y pangkat negatif 3 dipangkatkan 3. Jadi 3 di sini milik si X dan si Y. X pangkat 2 dikali 3 per Y pangkat negatif 3 dikali 3. Ini sifat yang ketiga. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kali. Yang ini juga sama. 2X dipangkatkan 2 per Y pangkat 4 dikali 2. Pangkat 2 milik 2X dan milik Y pangkat 4. Sama dengan X pangkat 2 kali 3 menjadi X pangkat 6 per Y pangkat negatif 3 dikali 3 menjadi Y pangkat negatif 9. Dikali, kita perhatikan 2X dipangkatkan 2. 2 di sini milik si 2 dan milik si X. Jadi 2 pangkat 2 4 X pangkat 2 X kuadrat per Y pangkat 8. Karena perkalian, maka kalau basisnya sama, pangkatnya kita tambahkan X pangkat 6 dikali 4X pangkat 2 per Y pangkat negatif 9 dikali Y pangkat 8 sama dengan, karena ada angka 4, angka 4 kita kedepankan menjadi 4 dikali X pangkat 6 dikali X pangkat 2 per Y
pangkat negatif 9 dikali Y pangkat 8. Basisnya sama-sama berbasis Y, maka pangkatnya kita tambahkan. Y pangkat negatif 9 ditambah 8. Yang X, kita lanjut ke sini. Kita tulis ulang. X sama-sama berbasis X. Dalam operasi perkalian pangkatnya kita tambahkan. Menjadi 4 dikali X pangkat 6 ditambah 2 per Y pangkat negatif 1. Y pangkat negatif 1 bisa kita ubah ke dalam bentuk A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 4 dikali X pangkat 6 ditambah 2 X pangkat 8 per Y pangkat negatif 1 kita ubah menjadi 1 per Y sama dengan suatu bilangan dibagi dengan pecahan 4X pangkat 8 dibagi dengan pecahan bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat pecahannya kita balik. 4X pangkat 8 dikali Y per 1 menjadi 4X pangkat 8 Y. Jadi hasil akhirnya 4X pangkat 8 Y. X pangkat 2 per Y pangkat negatif 3 dipangkatkan 3 dikali 2X per Y pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 4X pangkat 8 Y. Dari 5 soal yang kita sudah pelajari, semoga adik-adik bisa mengerti dan adik-adik bisa ulang di rumahnya masing-masing. Tetap semangat, belajar dimanapun dan kapanpun. Matematikaku bersama Kak Dori Utapea. Semangat! Jangan lupa subscribe, pencet loncengnya di sebelah subscribe, dan dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.